Shalom teman-temanku semua, namaku Jimmy. Kembali lagi pada kesempatan sharing video pada kali ini. Aku sedikit mau membagikan pesan yang mungkin ini penting buat kalian, bahwa terutama anak-anak Tuhan. Kalau kalian ini jangan sekali-sekali mudah untuk merasa bosan dengan gereja kalian. Nah, karena apa? Bahwa gereja itu masih penting. Church is still matters for anyone, bagi anak-anak Tuhan. Nah, gini, ada banyak orang itu sukanya pindah-pindah gereja. Ini sifatnya netral. Bisa salah, bisa enggak. Nah, salah kalau ya anak-anak Tuhan yang sering-sering pindah-pindah gereja. Salah kalau satu, enggak izin sama ketua dari komunitas kalian, misalkan ketua komsel atau pembimbing rohani atau pendeta senior di gereja kalian saat itu. Nah, kalau kalian nggak izin, tiba-tiba keluar lalu pindah ke gereja, dan pindahnya tuh langsung ketahuan kalau kalian posting di media sosial. Nah, itu pasti membuat pertanyaan besar. Loh, ini kenapa anak ini ada di gereja situ? Nah, mengakibatkan pertanyaan besar. Nah, makanya kalau mau pindah, sebelumnya minta izin dulu atau diskusiin dulu permasalahan kalian tuh apa, kegelisahan kalian tuh apa, kepada ketua komsel atau pembimbing rohani kalian di gereja yang sebelumnya, gitu loh. Di gereja bukan sebelumnya, di gereja yang saat itu, gitu loh. Karena yang namanya gereja lokal itu sangatlah penting. Tertanam di gereja lokal itu sangatlah penting. Ya, itu yang salah. Salah yang pertama. Salah yang kedua adalah sudah pindah, kalian menjelek-jelekan gereja kalian yang lama. Nah, itu benar-benar istilahnya nggak karuan banget lah. Ya. Aku mau ngomong kasar tapi kan nggak boleh kan, ya kan. Nah, itu kebangetan banget lah. Sudah pindah, menyalah-nyalahkan gereja yang lama. Anak Tuhan macam apa itu, ya? Nah, terus begini. Ada benarnya kalian pindah gereja kalau satu, di gereja lama kalian itu tidak ada yang namanya komunitas kecil, misalkan komsel, atau tidak ada persekutuan, tidak ada pembina rohani, atau tidak ada langsung kalian itu dibimbing langsung gitu loh sama pembimbing rohaninya. Karena nggak ada, ya kalian monggo pindah. Nggak cuman itu saja. Yang kedua, kalian bisa pindah yang benar itu kalau Tuhan sendiri yang mengizinkan kalian untuk pindah, yang memerintahkan kalian untuk pindah gereja itu. Nah, tapi kebanyakan kasusnya anak-anak Kristen itu langsung pindah aja, dan alasannya itu intinya tuh karena bosan, nggak dapat apa-apa. Alasannya nggak dibina, nggak dibimbing, acaranya gitu-gitu doang, firmannya nggak nyokot dan lain sebagainya. Itu yang bikin gemas hati para ketua komsel, para pembimbing gereja lokal. Jadi begini, kalau kalian merasa
bosan dengan komunitas gereja kalian saat ini, atau kalian merasa wah gue sudah nggak dapat makanan lagi nih di sini, atau wah nih gue sudah nggak cocok nih firmannya, atau komunitasnya nggak cocok nih, komunitasnya terlalu anak-anak kecil atau terlalu tua gitu, yang tengah-tengah nggak ada gitu, yang misalkan usia profesional muda itu nggak ada, ya kalian usulkan pada ketua komsel kalian dong, kalian diskusiin sama pembimbing rohani kalian dong. Itu masa nggak ada sih? Apalagi kalau di kota-kota besar, setidaknya sekecil-kecilnya gereja itu pasti ada yang namanya ketua komsel dan pendeta yang secara langsung menangani bagian anak-anak muda usia sekian sampai sekian tahun gitu. Dan kebanyakan dari kalian itu nggak pernah ngomong, nggak pernah diskusiin, nggak pernah bahas bareng, duduk bareng. Koh atau Ci, aku rasa komunitas di gereja ini harus benar-benar diperbaiki, harus benar-benar ditata ulang. Aku punya usulan begini, dan begini. Dikeluarkan saja ide-ide kalian gitu loh. Jangan langsung main pindah aja, terus pura-pura jadi orang yang nggak pernah ke gereja gitu. Terus kalau ditanya, udah baptis belum? Udah, di mana? Nah, bingung kan? Di gereja sini. Loh, bukannya gereja itu ada komunitasnya? Kenapa pindah ke gereja tetangga? Lah, itu loh. Makanya sebagai anak-anak Tuhan yang masih waras dan lebih dewasa daripada anak-anak remaja, karena komunitas remaja dan komunitas dewasa atau komunitas pemuda itu beda, secara usia juga beda. Jadi kan kalau pemuda atau dewasa muda kan sudah pasti pemikirannya jauh lebih dewasa daripada anak-anak remaja. Kalian sudah bukan sekolah lagi, kalian sudah bukan mahasiswa lagi, kalian seorang dewasa muda, penempuh karir muda. Jadi diskusiin dulu sama ketua komsel atau pembina rohani kalian atau pendeta kalian yang di gereja lokal kalian itu loh. Diskusiin mengenai komunitas di gereja kalian gitu. Berkontribusi. Lo tuh di gereja itu harus tertanam loh. Kalau kalian sukanya pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini, itu sudah pasti kalian nggak punya iman yang kuat. Pindah sana, pindah sini, kecuali kalau live streaming kalian ibadahnya, ya pindah sana, pindah sini ya terserah, bebas. Apalagi kalau yang pendetanya yang melayani, yang memang dari awal belum punya gereja sendiri, istilahnya jemaat online, ya itu kan interdenominasi, terserah kalian mau pindah sana, pindah channel sini, channel itu, terserah. Tapi kalau kalian sudah pernah masuk, apalagi pernah pelayanan di gereja A, lalu tiba-tiba pindah ke gereja B, itu pasti membuat pertanyaan yang besar. Loh, kenapa? Dan kalau ditanya kenapa, alasannya bosan, nggak dapat makanan lagi, itu alasan yang remeh-temeh. Kalian sudah di usia sekian dan alasannya masih kayak anak bayi, nggak relevan. Jadi ya kalau kalian sudah terlanjur pindah dan masuk komunitas di gereja tetangga kalian, ya sudah terlanjur, sudah jalani saja. Kayak kalian itu sudah menikah dengan orang yang salah, nggak boleh cerai. Apalagi kalau sudah punya anak, nggak boleh cerai. Sudah, kalau sudah terlanjur ya sudah. Tapi tetap kalian harus ungkapkan
alasan kalian, kenapa kalian pindah kepada ketua komsel atau pembina rohani di gereja kalian yang baru saat ini. Kalian sudah dewasa, kalian lebih dari seorang remaja, dan kalau iman kalian ingin bertumbuh dan semakin kuat, semakin dewasa, speak up, berdiskusilah dan berkontribusilah dengan orang-orang yang ada di sana, dengan anak-anak gereja lain yang ada di sana, anak-anak Tuhan lain yang ada di sana. Dan pesan untuk buat kalian yang hampir pindah ke gereja lain, atau sudah punya pemikiran, wah aku tak pindah ke gereja sebelah, dan saat ini kalian belum pindah, jangan pindah dulu. Utarakan kepada pembimbing kalian, diskusikan. Gue nggak merasa nyaman di komunitas ini, coba ditata ulang dong komunitasnya. Gue punya pemikiran seperti ini, gue punya rencana-rencana seperti ini, diutarakan. Karena dengan kalian mengutarakan hal tersebut, itu sama saja kalian sedang pelayanan. Bukan di hadapan orang, bukan di hadapan manusia, bukan di hadapan para pembimbing atau pendeta kalian, tetapi di hadapan Tuhan sendiri. Tuhan melihat bahwa kalian ini sudah dewasa. Jadi Tuhan mau menilai seberapa dewasakah iman kalian. Kalau kalian asal pindah, tapi kalau kalian berani untuk utarakan, berani untuk diskusikan dengan pembimbing atau pendeta kalian, itu bagus. Karena kalian punya inisiatif ingin komunitas ini tuh bertumbuh dan berkembang. Gitu loh. Jadi ini video singkat dan pesan singkat yang aku sampaikan dari dalam diriku kepada kalian anak-anak Tuhan yang secara usia sudah menjajaki usia dewasa muda atau profesional muda. Profesional muda ya sesuai dengan title-nya, harus profesional. Amin.